Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga anak-anak Miss hari ini selalu semangat untuk belajar atau tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita belajar matematika bab 3 tentang denah dan skala. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Sudah siap belajar? Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang posisi benda pada bidang koordinat. Yang pertama, menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Kita lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam peta-peta yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut sebagai bidang koordinat. Namun, apa sih pengertian sebenarnya bidang koordinat itu? Nah, bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Salah satu garis bilangan itu adalah garis horizontal dan disebut sumbu X atau garis X. Garis bilangan yang lain adalah garis bilangan vertikal dan disebut dengan sumbu Y. Kedua sumbu ini bertemu di suatu titik yang disebut titik pusat koordinat atau titik awalnya, titik utamanya. Jadi, untuk penulisan titik koordinat itu adalah X, Y, bukan Y, X. Ingat ya, X, Y. Nah, perhatikan bidang koordinat berikut ini. Kita akan menentukan letak suatu benda menggunakan bidang koordinat. Silakan anak-anak Miss lihat gambar ini. Kalau di buku ada juga sih di halaman 63. Nanti kalian setelah lihat video ini boleh untuk menambah wawasan kalian atau untuk menambah ilmu kalian bisa bahas yang ada di buku halaman 63. Sekarang kita bahas yang ada di gambar video ini. Nah, di situ terlihat ada bidang koordinat, yaitu yang merupakan kotak-kotak atau peta-peta yang terdapat dan terdapat garis yang berupa sumbu X. Ini adalah X ya. A, B, C, D, E, F ini adalah X. Sedangkan 1 sampai 6 adalah garis atau sumbu Y. Ingat, X, Y. Dengan koordinat X, Y. Sekarang kita bahas satu persatu letak posisi benda yang ada di gambar. Yang pertama, piala. Piala terletak pada koordinat A, 1. A ini adalah X, Y ini 1 adalah Y. Ingat, tulis X-nya dulu baru Y-nya. Selanjutnya, sarung tangan terletak pada koordinat A, 5. Sarung tangan terletak pada koordinat sarung tangan, lihat garis X-nya A, garis Y-nya 5, berarti titiknya A, 5. Selanjutnya, peluit biru. Peluit biru terletak pada koordinat B, 3. Nah, ini peluitnya. Peluitnya terletak pada X yang berapa? B. Selanjutnya Y-nya berapa? 3, maka titiknya B, 3. Selanjutnya, bendera. Nah, terletak pada koordinat C, 2, bukan 2, C, tapi C, 2. Ingat, X dulu yang ditulis baru Y. Selanjutnya, jam terletak pada koordinat C, 5. Ini jamnya terletak pada C, 5. Sepatu bola terletak pada koordinat D, 1. Sepatu bola yang ini terletak pada koordinat X, D, dan koordinat Y-nya 1, maka titiknya D, 1. Selanjutnya ada bola terletak pada koordinat D, 3. Ini ada bola
terletak pada koordinat D, 3. Selanjutnya ada medali terletak pada koordinat D, 6. Medali yang ini terletak pada koordinat D, 6. Selanjutnya ada gawang, ini gawang bola ya, terletak pada koordinat E, 4. Gawangnya terletak di sini, X-nya berada di E, Y-nya berada di 4. Next, ke kartu kuning terletak pada koordinat F, 1. Sampai di sini silahkan dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan langsung tanya ke Miss. Nah, letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Perhatikan denah berikut ini. Nah, ini adalah gambar yang Miss dapatkan, yang kata-katanya agak jelas ya. Selanjutnya, kalian bisa lihat di halaman 63 untuk contoh yang lainnya. Namun ini dengarkan kata-kata Miss, boleh juga kalian catat. Karena kalau Miss tuliskan di sini tidak muat, kalau gambarnya diperkecil jadi kata-katanya tidak jelas. Sekarang kita perhatikan sekolah. Sekolah ada di paling kiri. Nah, sekolah terletak di Jalan Bakung, dan pada koordinat sekolah, bukan yang di Jalan Bakung ini ditengok ya koordinatnya, melainkan yang di sekolah. Sekolah ini koordinatnya di mana? 1, berapa? Nah, ini komanya kan ada banyak nih. Ada C dan D. Jadi pilih salah satu aja letaknya. Bukan pilih salah satu, maksud Miss ini terletaknya garis ininya, garis pintu depannya ada di C, maka koordinatnya 1, C. Maaf ya, karena gambarnya full sampai ke D, kalian takutnya tidak paham. Perhatikan pintu gerbang utamanya itu yang sedikitnya ada di C. Selanjutnya kita ke danau. Danau ada di bawah. Nah, danau terletak di Jalan Melati. Danau terletak di Jalan Melati, terletak pada koordinat 4, A. Ingat, angka 1 yang di bawah ini sampai 8 adalah X, sedangkan A sampai E adalah Y. Nah, untuk yang lainnya silahkan dibaca sendiri, silahkan juga ditulis, boleh yang 2 tadi, atau silahkan lihat di buku halaman 63. Kita next ke materi selanjutnya. Oke, letak sebuah tempat pada peta juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Nah, perhatikan peta Pulau Sulawesi yang ada pada koordinat berikut. Kalau di buku ada peta Pulau Bali, silahkan lihat halaman 64. Sekarang yang ada Miss dapat yang agak jelas gambarnya yaitu peta Laut Sulawesi. Kita lihat si Palu. Jelas nggak si titiknya ini? Gak usah Palu deh, Banawa ini, Banawa yang titik hitam ya di sebelah kiri ada. Dia terletak pada koordinat 2, H. Next, selanjutnya si Luwu. Luwu terletak pada koordinat 9, G. Untuk yang lainnya karena tidak kurang jelas, silahkan lihat materi juga halaman 64. Sekarang kita bahas yang kedua yaitu letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Di buku halaman 65, namun di buku penulisannya angka 3. Mungkin itu salah ya. Kan angka 2 juga tidak ada. Jadi yang ini kita buat angka 2-nya. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y, dan urutannya tidak boleh dibalik-balik. Misalnya X, Y, X itu tidak boleh, harus tetap X, Y. Di mana X merupakan sumbu mendatar atau disebut absis dan Y merupakan sumbu tegak
atau disebut ordinat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah bidang koordinat yang sebenarnya. Ini karena yang tadi kita gambar hanya satu sisi ya, hanya sebelah positif, yang sebelah kanan aja. Sekarang ada dua. Sumbu X-nya itu yang sebelah kanan itu bernilai positif, yang sebelah kiri itu bernilai negatif. Sedangkan sumbu Y-nya yang paling atas, yang ke atas itu bernilai positif, yang ke bawah itu bernilai negatif. Tapi tetap penulisannya X, Y atau X, Y. Nah, perhatikan titik yang terdapat pada bidang koordinat berikut. Sekarang kita bahas yang A. Yang A ini berada di tengah-tengah titik antara, lihat terus ke bawah. Yang pertama X dulu kita lihat. Angka 2, dia berada di garis 2. Lalu Y-nya berada di garis berapa? 6. Maka koordinat A itu berada di titik 2,6. Selanjutnya yang B. B itu ke bawah kita lihat X-nya ada 5. Lanjut ke Y-nya samping ke atas, maksudnya 5 juga. Maka titik koordinat pada B yaitu 5,5. Lanjut yang ke C. Yang ke C lihat garis pada X-nya. Berarti dia di minus 4. Lalu ke 3 Y-nya. Berarti titiknya minus 4,3. Lanjut yang D. Yang D berada di minus 5 Y-nya. Next ke X-nya minus 5. Selanjutnya Y-nya ada di 6. Maka titik D yaitu minus 5,6. Selanjutnya yang E. Nah, yang E ini Y-nya ke bawah. Kalau berada di bawah, dia Y-nya ke bawah ya. Jadi dia titik koordinatnya minus 3, minus 3. Selanjutnya yang F. Titik koordinatnya berada di minus 5, minus 6. Ingat ya, bukan minus 6, minus 5. Kalau minus 6, minus 5 letaknya tidak di sini, melainkan minus 6, minus 5 letaknya di sini. Oke? Bukan di sini. Jadi jika dibalik angkanya, titiknya juga berubah, bukan sama. Berarti titik F itu berada pada koordinat minus 5, minus 6. Selanjutnya G. G itu X-nya ada 5, Y-nya minus 4. Maka titiknya 5, minus 4. Selanjutnya yang H. H itu X-nya berada di 3 dan Y-nya berada di minus 6. Maka titiknya adalah 3, minus 6. Ingat untuk selalu menulis hurufnya dulu di depan baru angkanya. Atau maksudnya apa yang ditanyakan baru tulis angkanya. Jangan angkanya saja. Nah, kalian lihat di buku 65 itu ada infomet tentang si penemu koordinat Cartesius ini, yaitu adalah René Descartes. Silahkan dibaca jika ingin dibaca ya. Jadi Bapak inilah pencipta sistem koordinat Cartesius dan Bapak ini dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Sebuah bangun datar juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Untuk menggambarkan bangun pada bidang datar koordinat, tentukan lebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik sudut tersebut hingga membentuk suatu bangun datar. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui koordinat titik E adalah 2,2, F adalah minus 2,1, dan G minus 3, minus 3. Apabila koordinat titik E, F, dan G dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Nah, kita lihat. Ini adalah posisi titik E, F, dan G. Sekarang kita disuruh menghubungkan mereka. Dan cara menghubungkannya yaitu dengan menarik salah satu titik ke titik yang satunya. Selanjutnya kita sambung terus menjadi sebuah bangun datar. Sekarang lihat titik E. Perhatikan titik E ke titik F.
tarik garis lurus dari titik E ke titik F seperti ini. Selanjutnya, dari titik F ke titik G ditarik juga garis lurus seperti ini. Nah, selanjutnya setelah selesai tinggal kita satukan dari titik G ke titik E. Jadi 3 titik yang saling berhubungan. Miss, kenapa harus E dulu baru ke F atau F dulu baru ke G? Kenapa nggak G dulu ke F? Sama saja. Intinya yang mereka E, F, G ini harus bersatu. Sebaiknya kalian menyatukannya sesuai dengan soalnya. Dia minta E, F, dan G. Berarti E, F, G. Baru akhiri dengan balik ke E lagi. Jadi penyelesaiannya adalah setelah titik E, F, dan G dihubungkan dengan garis, terlihat bangun datar yang terbentuk adalah segitiga sama sisi. Karena sisinya sama ya, F ke G sisinya dan F ke E sisinya sama. Kok bisa Miss tahu sisinya sama? Nah, kita lihat. E ke F itu ada satu kotak dan 4 kotak empat kotak ke samping dan 1 kotak ke atas. Berarti dia persegi panjang kan? Sama si F kan G ini juga 4 kotak. 4 kotak ke atas, 1 kotak ke samping. Jadi sama-sama persegi panjang. Terkecuali si F dan E ini ada 2 kotak ke atas, 4 kotak ke samping. Nah, itu baru beda. Jadi posisi mereka ini sama, maka disebut segitiga sama sisi. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss? Nah, ini Miss ingatkan kembali tentang jenis-jenis bangun datar supaya kalian tidak melihat buku lagi atau susah untuk menghafalnya. Ini Miss kasihkan contoh berbagai macam bangun datar. Ada persegi, segitiga, oval, lingkaran. Oval ini bukan lingkaran ya, dia tidak lingkaran, dia ke atas seperti telur. Layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan jajar genjang. Nah, ada lagi jenis-jenis trapesium. Tadi kan hanya trapesium umumnya. Ini jenis-jenis trapesium. Trapesium sembarang itu dia tidak sisi kanan, kaki kanan dan kaki kirinya tidak sama. Misalnya yang kanan itu merengnya 3 kotak, yang kiri itu 2 kotak, jadi tidak sama. Sedangkan si trapesium sama kaki itu kanan dan kirinya sama. Dan trapesium siku-siku dia seperti memiliki siku-siku di ujungnya. Kakinya hanya yang mereng hanya 1, yang satunya lagi dia siku-siku. Tegak lurus maksudnya. Selanjutnya jenis-jenis segitiga. Nah, ini ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama sisi itu dia tiga sisinya sama ya. Kalau segitiga sama kaki dia hanya 2 sisi yang sama. Sedangkan segitiga sembarang 3 sisinya tidak sama. Segitiga siku-siku memiliki 1 siku-siku yang tegak lurus dan 1 yang sisi yang mereng. Dan selanjutnya segitiga tumpul. Ada juga segitiga lancip. Perhatikan gambar bangun datar yang ada di bidang koordinat berikut ini. Dia membentuk segitiga sama kaki. Kenapa? Sama sisi maksudnya. Sama sisi. Kenapa Miss sama sisi Miss? Lihat. A ke B ada berapa kotak? Dari garisnya ya. 1, 2, 3, 4. B ke C 1, 2, 3, 4. C ke A 1, 2, 3, 4. Maka 3 sisinya sama. Maka disebut segitiga sama sisi. Selanjutnya kita disuruh menghubungkan contoh selanjutnya disuruh menghubungkan titik yang ada di bidang koordinat ini. Pastinya A ke B, B ke C, C ke D. Pertama kita tarik garis A ke B. Selanjutnya B ke C, C ke D, dan D ke A. Membentuk bangun datar. Apakah ini? Nah, setelah titik A, B, C, dan D dihubungkan, terlihat bangun datar yang terbentuk adalah trapesium sama kaki. Kok bisa Miss trapesium sama kaki Miss? Dari mana lihatnya?
Kembali kita lihat kaki kanan kirinya. Kaki kanan kirinya memiliki 2 kotak ke samping dan 3, 6, 8 ke atas. Sedangkan B ke C 2 kotak juga ke samping dan 8 ke atas. Artinya sisi mereka sama. Berarti trapesiumnya sama kaki. Maksudnya kaki mereka sama, bukan sisi, salah. Sisi itu segitiga. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, hubungkan titik A, B, C, dan D menjadi sebuah bangun datar. Yang kedua, hubungkan titik E, F, G, dan H menjadi sebuah bangun datar. Jadi, dalam satu bidang koordinat ini terdapat 2 bangun datar. Yang pertama, kita bahas si soal nomor 1 dulu. A, B, C, dan D. Kita tarik garis A ke B, lalu B ke C, C ke D, dan A ke D atau D ke A. Nah, kenapa Miss tidak C ke A atau D ke B? Itu tadi Miss bilang penting kita lihat soalnya. Penting dulu, yang penting itu kita lihat urutan hurufnya, yang mana yang disuruh. Jika disuruh A, C, D, B, baru garis seperti itu. Namun yang disuruh A, B, C, D, maka kalian garis sesuai dengan perintah soalnya. Dan titik A, B, C, dan D setelah dihubungkan membentuk bangun datar trapesium sama kaki. Karena D dan C, DC sama BA ini besarnya ukurannya sama. Silahkan dilihat, ada 3 kotak ke samping, 2 kotak ke atas. Selanjutnya soal nomor 2, E, F, G, H. Kita tarik E ke F, F ke G, G ke H, H ke I. H ke E maksudnya. Nah, untuk titik H ini misalnya buat ya, harusnya hanya ini di agak ke 1 kotak ke samping lagi, tapi garisnya Miss buat ke ujung sini ya. Ini salah titiknya aja. Miss agak susah lagi ngubahnya. Oke, sorry ya. Selanjutnya titik E, F, G, dan H setelah dihubungkan membentuk bangun datar jajar genjang karena sama-sama mereng. E ke F itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak ke samping, 3 kotak ke atas, dan G ke H juga sama, 5 ke samping, 3 ke atas. Semoga sampai di sini kalian sudah mulai paham ya, Nak. Next, kita lanjutkan. Selanjutnya kita baca contoh soal yang ini. Jika ABC merupakan segitiga sama kaki, tentukan koordinat titik C. Nah, perhatikan soalnya. Yang diketahui hanya ada titik A dan titik B. Titik C-nya tidak yang ditanya. Namun kita disuruh membentuk segitiga sama kaki. Perhatikan satu sisi A dan B ini. A dan B ada berapa kotak garisnya jika ditarik? 1, 2, 3 ke samping, 2 ke atas. Maka kita hitung juga 2 ke samping, 2 ke atas, 3 ke samping. Maka titiknya berada di sini. Maka ini disebut titik C. Selanjutnya kita tarik garisnya sesuai tidak? A ke B, B ke C, dan C ke A. Nah, untuk ukuran A ke B dan B dan ke C itu sama, maka ini sudah disebut dengan segitiga sama kaki. Jadi jawabannya setelah dihubungkan titik C terdapat pada koordinat 1, X-nya 1, Y-nya 5. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss? Ini segitiga sama kaki bukan sama sisi, karena A ke C-nya ada 4 kotak, sangat berbeda. Selanjutnya, jika A, B, C, D merupakan jajar genjang, tentukan koordinat titik C dan D. Nah, nih A, B. Jadi kita disuruh buat C dan D-nya untuk jajaran genjang. Jajaran genjang itu kan mereng ke kanan ya. Nah, ini udah A dan B-nya ini udah bentuk mereng ke kanan. Silahkan satu lagi. Kalau untuk ke kanan kan kotaknya terlalu sempit, berarti ke kiri. Berarti ke arah minus. Berarti tergantung kalian mau buat berapa. Ini buat Miss mau buat ke kiri 4 atau ke 5 terserah. Miss buat yang penting sama. Yang penting silangnya itu sama, yaitu 3 kotak. Sekarang Miss buat titiknya itu berada di sini. Berarti salah satu titiknya di sini. Berarti yang bawah juga harus 4 ke samping.
Nah, ini titik C-nya. Salah satunya lagi harus 4 ke samping. 1, 2, 3, 4. Maka di sini. Dan untuk serongnya sama 3 kotak. Untuk merengnya sama, miringnya sama, kemiringannya sama. Sama-sama 3 ke samping, 2 ke atas. Kita tarik garis A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Jadi jawabannya setelah dihubungkan koordinat titik C adalah C 0,3 dan D minus 3,1. Nah, untuk si C ini Miss ingatkan, kan 0 ini dianggap ya nak. Jadi kalau titik itu berada di garis utamanya ini, berarti garis X-nya itu 0. Tapi bukan minus 0 ya. 0. Jadi titik awal itu 0, harus diingat 0. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, kalian jangan bingung, Miss ini gimana Miss, X-nya di berapa Miss? Ya X-nya 0 kalau dia berada di garisnya langsung, di garis utamanya maksud Miss. Sampai di sini paham ya? Oke, anak-anak Miss, tugas hari ini adalah mengerjakan soal latihan 2 buku ESPS halaman 67 sampai 69. Namun Miss akan bantu jawab beberapa soal di setiap nomor. Silahkan lanjutkan videonya untuk melihat pembahasan soalnya. Soal dikerjakan di buku latihan matematika dan dikumpul pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Kumpulkan foto tugas di Classroom ya. Upload foto di Classroom, karena di handphone Miss sudah penuh banget, susah banget kebukanya. Miss nggak tahu mau hapus apa lagi. Jadi sebisa mungkin di-upload di Classroom ya anak-anak Miss. Sekarang mari kita bahas beberapa soal yang ada di latihan 2. Silahkan sambil dibuka bukunya, halaman 67. Ayo lihat bukunya 67. Kita ke soal pertama. Perhatikan kolom-kolom di bawah ini. Anak-anak Miss, kalau ini kurang jelas silahkan lihat di buku aja ya. Gambar bintang terletak pada kolom C baris ke-1 dengan titik koordinat C, 1. Sedangkan tabung terletak pada kolom B baris ke-6 dengan koordinat B, 6. Maaf ya, Miss lagi panas dalam, jadi ngomongnya agak terbata-bata. Sekarang berdasarkan gambar dan keterangan di atas, gambarkan A daun pada A,2 dan B, C, D sampai J. Miss akan bantu A sampai E. F dan J silahkan kalian kerjakan. Sekarang yang A. A,2. Lihat X-nya A, 2-nya di mana? Berarti daun berada di sini. Ini Miss tulis daun ya, karena kalau Miss buat gambar sempit banget, nggak muat sayang. Jadi Miss tulis bacaan. Kalau kalian tetap menggambar ya, jadi gambarkan sebuah daun di sini. Next, yang kedua ada buah pisang pada D, 3, letaknya di sini. Lanjut ada payung pada C, 4, letaknya di sini. Lanjut balon pada A, 5, letaknya di sini. Selanjutnya ada buku pada D, 7 di sini. Jadi ini Miss isi di gambar hanya katanya saja, namun kalian mengerjakannya tetap isi gambar ya, jangan kata-kata, gambar. Soal yang Miss bantu jawab ada 5, sisa 5 soal lagi yang kalian jawab, namun tetap harus semua ada gambarnya. Maksudnya 5 soal yang sudah Miss jawab ini tetap kalian gambar di buku, bukan tidak kalian gambar. Jadi semua wajib kalian gambar. Next. Nah, soal kedua, perhatikan letak posisi perkebunan buah berikut. Tentukan posisi setiap perkebunan buah pada bidang koordinat di atas. Ini Miss jawab langsung di gambarnya. Kalau kalian tulis nanti boleh deh. Kalau muat di buku itu boleh dikerjakan di buku, tapi sebaiknya di buku latihan ya nak, biar lebih rapi. Kalau mau di gambarnya juga boleh, tapi lebih baik di buku latihan biar lebih rapi. Ditulis, jangan seperti yang Miss buat ini. Nah, ini Miss bantu jawab yang mangga itu berada di titik koordinat A, 4. Jeruk C, 3. Apel B, 2. Untuk buah stroberi, anggur, dan salak silahkan jawab sendiri.
Boleh deh, boleh di tabelnya juga langsung boleh. Berarti kalian foto tabelnya ini terus kirim ke Miss ya. Next, soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga ini kalian tidak bisa tulis di sini, tidak bisa tulis di bukunya, harus tulis di buku latihan. Karena kan tidak muat. Nah, jadi ribet kan? Bagus kalian tulis semua itu di buku latihan, lebih rapi. Oke, Miss kasih tahu salah satunya yaitu puskesmas. Itu berada di Jalan Melati dan terletak pada koordinat C,2. C,2. Puskesmasnya ditengok ya, bukan Jalan Melatinya. Next, satu lagi salon. Salon itu terletak di Jalan Aster, terletak pada koordinat F,1. Dan untuk rumah sari dan minimarket silahkan kalian jawab sendiri. Berarti sudah 2 Miss bantu, kalian hanya menjawab 2 lagi. Berarti sudah berapa soal? 5 tadi soal pertama, yang kedua 3, 8 soal, yang ketiga 2, 10 soal. Tapi jawabannya kan sedikit-sedikit, gak banyak, ya kan? Soal keempat, perhatikan peta pada bidang koordinat berikut. Maaf ya kalau ada suara yang lain-lain. Hidupin musik. Oke, tentukan koordinat posisi A, B, C, D, dan E sesuai gambar di atas. Kita perhatikan si posisi A dulu. Nah, posisi A terletak di kotak C dan 6, berarti C, 6. Selanjutnya posisi B. Nah, B ini gimana Miss? B di garis dia loh Miss. Miss ingatkan, Miss tambahi wawasan kalian. Bahwasanya untuk angka ini jika dia bidangnya peta-peta seperti ini dan angkanya tidak di garisnya, ingat awalnya ini kan 0. Maka garis ini A, selanjutnya A, B, C, D, E, F. Maka si B ini berada di garis F. Dan 6-nya ini kan garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia sudah terletak di atas 6. Bukan di pas 6, dia di atas 6. Berarti ini sudah termasuk 7. Maka titik koordinatnya adalah F,7. Silakan lanjutan untuk menjawab C, D, dan E. Lanjut ke soal nomor 5, perhatikan bidang koordinat berikut. Yang pertama, A, tuliskan koordinat titik-titik di atas. Yang B, jika ABCD merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik B. Oke, Miss jawab yang A. Titik A itu berada di -4, -3. Titik F itu berada di 5,4. Dan C, D, dan E itu silahkan kalian cari sendiri. Untuk yang B, jika kalian melihat video Miss dengan seksama, sudah ada contoh trapesium sama kaki di video sebelumnya. Silahkan dilihat dan kalian pasti akan tahu jawabannya. Kalau yang B cari sendiri ya, ada di video Miss kok. Oke anak-anak Miss, alhamdulillah selesai kegiatan kita hari ini. Silakan dipahami materi yang Miss bagikan. Semoga video ini membantu kita semua untuk lebih semangat lagi belajar. Silakan lanjutkan tugas matematika di buku latihan dan dikumpul hari Senin. Dan Miss mohon maaf jika video yang Miss berikan ini belum sempurna karena Miss juga masih belajar dalam membuat video. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke kolom komentar di bawah ini. Bukan kolom komentar YouTube ya, kolom komentar Classroom maksud Miss. Dan kita akan bahas sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.